Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia yang sekarang kita kenal dengan Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur, seorang pembuat patung yang terkenal. Babilonia adalah negeri yang kaya, rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Babilonia justru menyembah patung. Lucunya, patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Ketika itu, raja yang berkuasa di negeri itu adalah raja yang sangat zalim, bernama Namrud bin Kan'an bin Kus. Raja Namrud mengeluarkan peraturan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dimusnahkan. Ketika Azar melihat bayinya yang lahir laki-laki, ia segera menyembunyikan di sebuah gua di dalam hutan. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat hidup selamat dalam penyembunyiannya dan terhindar dari binatang buas serta kejaran prajurit Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam pun tumbuh menjadi anak remaja yang cerdas. Setelah usianya menjelang dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam sering merenung dan memikirkan kebodohan masyarakat yang menyembah berhala. Padahal berhala-berhala itu tidak dapat berbuat apa-apa. Pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam melayang-layang ke sana kemari. Siapa sebenarnya Tuhan yang pantas disembah? Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang ceritanya sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 76 sampai dengan 79. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang terbenam." Kemudian ketika dia melihat bulan muncul, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian ketika ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Namun ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik." Sudah diketahui bahwa Raja Namrud dan kaumnya adalah penyembah berhala. Pada suatu hari, ketika orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing, tak ada orang sama sekali di tempat pemujaan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam masuk dan menghancurkan berhala dengan sebuah kapak. Hanya satu yang ia biarkan, yaitu patung yang paling besar. Kemudian kapaknya ia kalungkan di leher berhala yang paling besar tersebut. Ketika Raja Namrud dan pengawalnya akan mengadakan pemujaan, terkejutlah mereka karena semua patung hancur. Mereka menduga bahwa ini pasti adalah perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil dan ditanya Raja Namrud, "Ibrahim, benarkah kamu yang melakukan ini?" tanya Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Tanyakanlah kepada patung yang masih ada itu." Raja Namrud menjawab, "Mana mungkin ia bisa melakukannya?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Jika engkau tahu bahwa berhala itu tidak melakukan apa-apa, mengapa engkau sembah?" Kemudian Raja Namrud marah dan memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum mati. Raja Namrud memerintahkan punggawanya agar membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah alun-alun.
Nabi Ibrahim alaihissalam berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api menjadi dingin dan Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api tersebut tanpa luka sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail. Ibrahim alaihissalam pun lalu meminta pendapat Ismail. "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu," kata Ibrahim. Lantas dengan gagah berani, Ismail meminta ayahnya untuk melakukan perintah Allah itu. "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Percakapan ini terdapat dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Dengan penuh ketaatan, Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau agar tidak meronta dan kesakitan saat disembelih. Ismail juga meminta agar pakaiannya diberikan kepada Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Ibrahim pun memulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah. Namun, pisau tajam yang digunakannya ternyata tidak bisa menyembelih Ismail. Ismail pun meminta ayahnya untuk menyembelihnya tanpa melihat wajahnya. Namun, tetap saja pisau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa menyembelih sang anak. Saat itu Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Allah lalu mengirimkan seekor kambing untuk disembelih mengganti Nabi Ismail. "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Bunyi terjemahan surat As-Saffat ayat 107. Peristiwa penyembelihan ini merupakan asal mula ibadah kurban yang disunahkan atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu di hari raya Idul Adha. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail kembali mendapat perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah di dekat sumur Zam-Zam. Ismail dan Nabi Ibrahim pun membangun Ka'bah dengan penuh doa. Allah lalu mengajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail beribadah ke Baitullah, yang kemudian menjadi asal mula ibadah haji yang terus dijalankan dari umat Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kisahnya dapat mengajarkan arti dan keteguhan hati, pendirian yang kuat, mengajarkan tentang prinsip kehidupan dalam ajaran agama. Dari kisahnya juga, setiap manusia harus berpikir kritis sebelum melakukan tindakan dan selalu mencari kebenaran dari ketidaktahuan. Seperti itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai dari kecil hingga perjuangannya melawan Raja Namrud. Semoga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut dapat menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Demikian tadi video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.